Kenapa sih kisah-kisah sejarah di kerajaan Nusantara itu sering digambarkan dalam kisah mistis yang penuh dengan simbol? Contohnya seperti kisah sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dalam Darmo Gandul ini, atau seperti kisah tentang asal-usul orang Jawa yang banyak dipaparkan dalam Babat Tanah Jawa berikut ini. Kedua kitab ini syarat dengan kisah-kisah mistis yang penuh dengan simbol, dan sebenarnya ini adalah penulisan ulang dari kitab aslinya yang di zaman dulu ditulis dalam daun-daun lontar. Kita kemudian menyebutnya sebagai rontal kuno. Tak jarang kisah ini juga berisi tentang ramalan masa depan Nusantara yang terkesan mistis, tapi herannya justru ramalan-ramalan tersebut terjadi betulan sekarang. Dalam kisah Darmo Gandul contohnya, di sini sejarah kehancuran Majapahit beserta ramalan tentang Sabdo Palon nagih janji ini dikisahkan dengan sangat mistis dalam beberapa adegan. Ada adegan dialog Buta Locaya sebagai Raja Jin dengan Sunan Bonang yang mengkritik kelakuan para wali yang mabuk agama. Ada juga dialog mistis antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya di mana Sabdo Palon bukanlah manusia nyata, melainkan sosok gaib tak berwujud yang disebut-sebut merupakan pembimbing raja-raja di Jawa. Kemudian dalam Babat Tanah Jawa juga dikisahkan bahwa raja-raja Jawa dulunya adalah keturunan dewa yang berasal dari Kayangan. Bahkan beberapa kisah selanjutnya juga memuat hubungan antara raja-raja penting di Jawa dengan para dewa yang gaib. Kenapa semuanya diceritakan secara mistis? Sebab di zaman dulu dokumentasi sejarah itu sangat minim. Zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, di mana kita bisa mendokumentasikan fakta sejarah dengan sangat mudah dalam buku, film dokumenter, ataupun podcast. Zaman dulu untuk menulis satu rontal saja itu sangat susah dan membutuhkan waktu lama. Dan dulu kitab-kitab bacaan itu sangat eksklusif, hanya bisa diakses oleh keluarga kerajaan, kaum Brahmana, dan kaum-kaum intelektual atau priai lainnya. Padahal sejarah tidak boleh dilupakan, karena di dalamnya ada jati diri bangsa yang penting. Supaya keturunan tidak kehilangan sejarah dan tetap terkoneksi dengan leluhurnya, maka kisah-kisah sejarah ini lantas diceritakan dalam bentuk dongeng yang mistis dan penuh hal-hal gaib, yang sebenarnya adalah simbol. Sebab ternyata ini bisa lebih tertanam dalam pikiran bawah sadar masyarakat dan bisa diturunkan ke generasi berikutnya sebagai cerita atau legenda yang menarik. Sampai nanti di zaman yang modern ini, ada keturunan cerdas yang mampu membuka dan menjabarkan arti sesungguhnya dari kisah-kisah mistis tersebut. Yang mau tahu semistis dan segaib apa sih sejarah Jawa di masa lalu? Kalian bisa baca sendiri di buku-buku seperti Darmo Gandul dan Babat Tanah Jawa ini. Yang mau bukunya buruan cekot di keranjang kuning yang ada di bawah. Buruan cekot sekarang karena buku sejarah seperti ini belum tentu bakalan cetak ulang kalau sudah habis di pasaran.